Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menarik utang baru pada 2024 ini sebesar 600 triliun rupiah. Penambahan utang ini dilakukan untuk menutupi defisit APBN 2024 sebesar 2,9%. Adapun per November 2023, utang pemerintah tercatat mencapai 8.041 triliun rupiah. Kementerian Keuangan meyakini bahwa jumlah utang tersebut masih dalam taraf aman apabila merujuk kepada PDB. Rasio utang ke PDB per November masih di bawah 40%, sementara batas aman dipatok 60% dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Apakah era Jokowi termasuk rezim hutang? Berapa total utang pemerintahan Jokowi sejak 2014? Apakah utang luar negeri memberikan manfaat bagi rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur di Economic Future Indonesia Institute, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bung Bung Yuwana? Anggi, Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini rencana pemerintah yang katanya sehat tapi sebetulnya tidak sehat gitu ya, Bung Yuwana, akan menambah utang baru sebanyak 600 triliun di tahun ini, katanya juga menutupi APBN yang 2,9% defisitnya. Dan apa kebijakan utang pemerintah terkategori aman menurut Anda, Bung Yuwana? Ya, terima kasih Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni alma wa lusuna fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi begini Bung Anggi, kalau kita simak progres utang pemerintah rezim Jokowi ini sejak periode pertama menjabat tahun 2014 sampai awal tahun 2024 ini sudah membengkak sebesar 5.431,21 triliun rupiah. Nah, pemerintah selalu berdalih bahwa utang masih dalam kondisi aman. Alasan rasio utang belum mencapai 60% atas PDB, produk domestik bruto. Padahal memasuki tahun baru 2024 ini, utang tersebut semakin membengkak mencapai 8.041,01 triliun rupiah itu per November 2023 kemarin. Untuk di dalamnya utang pemerintah bahkan bisa tembus 18.000 sampai 20.000 triliun rupiah. Jadi aman tersebut hanya dalih pemerintah saja, Bung. Padahal jelas sekali akhir tahun kemarin Bank Dunia itu sudah memperingatkan kalau suku bunga menjadi ancaman utang bagi semua negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi bukan aman, melainkan ancaman, Bung, gitu. Jadi tuh, bahkan menurut perkiraan ekonom Indef, pertumbuhan ekonomi RI hanya berada di level 4,8% saja. Lah begitu kok berencana mau nambah utang 600 triliun lagi, menurut saya ini ini ancaman betul sebetulnya. Jadi bukan bukan program pembangunan untuk masyarakat, tapi hobi hutang gitu. Jadi rezim pemerintah sekarang ini menurut saya adalah dia hobinya hobi hutang begitu, Bung Anggi. Ya, juga selaras gitu ya, Bung Yuwana, sudah hobi hutang, hobi berbohong juga gitu ya, Bung Yuwana. Dan juga hutang selama ini yang ditarik pemerintah tentunya hutang ribawi, karena juga diketahui bersama setiap tahun 1.000 triliun itu cicilan hutang ditambah bunganya gitu ya. Dan juga berhutang untuk mengelola negaranya, seperti ada juga berkilah katanya
bahwa semua negara di dunia termasuk dunia Islam juga berhutang untuk mengelola negaranya seperti Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan, dan Kazakhstan. Utang katanya bukanlah stigma. Apakah utang luar negeri termasuk utang tersembunyi dari asing bisa merusak eksistensi negeri ini, Bung Yona? Astagfirullahaladzim. Ini kan itu kan statementnya Ibu Menteri Keuangan kan, Bu Sri Mulyani. Jadi apa beliau ini lupa kalau utang luar negeri itu adalah riba dan riba itu hukumnya haram. Jelas sekali Allah sudah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas sekali. Bahkan sebelum ayat itu turun, Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Bahkan Allah menegaskan keharaman riba ini secara total melalui eh, firman Allah ayat Quran surah Al-Baqarah 278, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian adalah kaum mukmin. Melalui ayat ini, Bung Anggi, juga ayat sebelumnya, praktek utang piutang yang mengandung riba itu jelas haram. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Nah, jadi statement Ibu Menteri Keuangan ini sama sekali tidak benar, Bung. Tidak ada dasarnya. Alasan bahwa Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan, dan sebagainya dalam mengelola negaranya menggunakan utang itu merupakan bentuk alasan yang mengada-ada saja. Ini bahaya sekali. Padahal sangat jelas utang itu adalah riba, bukan sekedar pinjam meminjam seperti seseorang pinjam barang. Misalnya pinjam sepeda terus dikembalikan dalam bentuk yang sama sepeda gitu. Kan tidak begitu. Ini bentuknya uang. Jadi ketika pemerintah meminjam ke luar negeri bentuk uang ini kan pasti uang itu memiliki nilai tukar yang mengambang bebas. Aneh sekali. Jadi gara-gara hanya pengen mendapat dukungan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, terus kemudian menyatakan utang ini bukan riba, melainkan pinjam meminjam, itu kan sangat konyol, membodohi masyarakat yang mayoritas muslim ini. Masyarakat luar ribanya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya, baik, Bung Yuwana, dan Iya, begitu. juga Oh, nilai utang RI juga tadi Bung Yuwana sampaikan naik 5.000 triliun sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, dan katanya juga pada Pilpres 2014 beliau berjanji akan menyetop utang luar negeri dan berjanji akan mandiri dalam semua bentuk pembangunan dengan cara melakukan efisiensi APBN. Apakah kali ini Jokowi ingkar janji, Bung Yohana? Masya Allah, Bung Agi. Jadi kalau kita melihat gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini, rekam jejaknya bisa kita cermati bersama, Bung. Jejak digitalnya itu masih terdokumentasi secara rapih ya. Misalnya dia berjanji Indonesia akan mandiri dalam semua bentuk pembangunan dengan melakukan efisiensi APBN. Tapi kenyataannya justru sejarah rezim ini yang paling banyak utang. Kenaikannya lebih dari 3 kali lipat dibanding dengan awal berkuasa tahun 2014 yang lalu. Bahkan seorang ekonom ya Pak Awali Rizki itu menyebutkan rasio utang terhadap pendapatan negara itu diperkirakan sebesar 310,93% pada tahun 2023 kemarin. Dan kemudian tahun 2024 ini naik menjadi 317,63%. Nah, pada tahun 2023 kemarin pendapatan negara diperkirakan sebesar 2.637 triliun rupiah dengan utang akhir tahun
8.200 triliun rupiah. Pada tahun 2024 ini, target pendapatan negara sebesar 2.802 triliun dan posisi utang akhir tahun diperkirakan 8.900 triliun. Rasio tersebut, menurut Pak Awil Rizky, telah jauh melampaui rekomendasi IMF dan IDR untuk kondisi yang bisa dikatakan aman. Jadi ini sudah tidak lagi aman, sangat-sangat menjadi ancaman begitu. Bunga utang alias riba yang harus dibayar oleh pemerintah juga mencekik. Bunga utang yang harus dibayar negeri ini berjumlah 437,4 triliun pada tahun 2023 dan 497,32 triliun pada tahun 2024 nanti. Pada 2024 ini akan baru belum ada seminggu itu sudah terbebani utang sekitar 497,32 triliun. Nah, untuk bayar bunganya saja sudah menghabiskan 14,4% APBN. Nah, Bung Anggi, besaran utang dan bunga yang harus dibayar oleh negara jauh lebih besar dibandingkan dengan subsidi untuk rakyat. Subsidi LPG, BBM, BLT, dan sebagainya. Misalnya, hanya berjumlah 146,9 triliun. Jadi, bunga utang ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran kesehatan untuk rakyat yang hanya berjumlah 187,5 triliun. Nah, selama ini, Bung Anggi, pemerintah mengklaim subsidi rakyat menjadi beban APBN. Padahal utang dan bunganya lah yang menjadi beban utama APBN itu. Selain itu, pembangunan yang dibiayai oleh utang ribawi ataupun investasi asing tidak berdampak pada ekonomi rakyat banyak. Ambil contoh misalnya proyek proyek nasional itu, pembangunan IKN, kereta cepat Jakarta-Bandung, jumlah bandara dan ruas tol. Malah menurut Menko Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada 58 proyek pemerintah Jokowi yang terancam mangkrak. Nilainya mencapai 420 triliun rupiah. Coba bayangkan, Bung Anggi. Itu sangat parah betul. Jadi utang luar negeri sudah terbukti banyak menjerat kedaulatan suatu negara. Negara-negara seperti Zimbabwe, Sri Lanka, Maladewa, Uganda, Kenya, dan Pakistan, itu jumlah negara yang kolab akibat debt trap, perangkap utang luar negeri ini. Beberapa negara tersebut harus menyerahkan pelabuhan, bandara strategis mereka pada negara pemberi utang, yaitu Tiongkok, yang juga menjadi salah satu pemberi utang pada Indonesia. Kalau Indonesia terus seperti ini, tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan terjebak pada perangkap utang Tiongkok itu, Bung Anggi. Baik, jadi inilah yang dikatakan gitu ya, Bung Yohana, juga ada statementnya beliau yang mengatakan ekonomi Indonesia akan meroket. Nah, meroket utangnya gitu ya, Bung Yohana. Dan apakah utang luar negeri ini menjadi alat penjajahan baru dengan alat uang merupakan debt trap yang juga tadi Anda katakan hasil manifestasi neoliberalisme, dan bagaimana cara membebaskan umat dari jerat utang ribawi ini, Bung Yohana? Ya, betul, Bung Agi. Bagaimana cara membebaskan umat dari jerat utang ribawi ini? Pertama dan yang paling penting, umat harus menyadari betul kalau utang ribawi ini hukumnya haram. Dengan alasan apapun tetap haram. Kemudian yang kedua, pemimpin dari umat ini, ya, para pengambil kebijakan, mereka juga bagian dari umat ini harus menyadari juga bahwa utang ribawi itu hukumnya haram. Jika masih ngeyel berutang dengan utang ribawi, jatuhnya pada perbuatan dosa dan dosa besar. Apalagi utang ribawi itu menimbulkan bahaya atau doror terhadap masyarakat yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Seperti misalnya memberi kesempatan pemberi utang tadi untuk menguasai wilayah dan kekayaan alam Indonesia. Utang ribawi juga menyebabkan kaum muslim berada dalam kendali negara pemberi utang. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Walhasil, utang negara yang mengandung riba hari ini jelas merupakan perkara batil, sekaligus menjerumuskan negeri dalam cengkraman asing. Sudah saatnya umat melepaskan negeri ini dari jerat utang ribawi yang sekaligus menjadi alat penjajahan oleh pihak asing itu.
Hal tersebut tidak akan bisa terwujud selama Indonesia masih menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang menghalalkan riba serta membolehkan swasta lokal dan asing mengeruk sumber daya alam milik umat. Hari ini banyak sekali, Bung Anggi, sumber daya alam justru dinikmati oleh swasta dan asing, bukan oleh masyarakat, bukan oleh rakyat. Sekitar 90% pertambangan dan pengolahan nikel dikuasai asing. Sektor batu bara hanya 12% dikelola oleh BUMN. Di sektor migas, Pertamina hanya mengelola 30% blok migas. Sisanya dikuasai oleh asing. Sistem ekonomi kapitalisme menyebabkan riba merata ke seluruh negeri. Bahkan orang yang tidak bermuamalah ribawi pun terkena debunya. Sebagaimana peringatan Rasulullah Muhammad SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun yakuluna riba faman lam yakulhu asabahu min ghubarihi. Akan datang suatu zaman kepada manusia, saat itu mereka memakan riba. Kalaupun ada orang tidak memakan riba secara langsung, dia akan terkena debunya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Nah, Bung Anggi, rusaknya ekonomi negeri ini dan jeratan utang ribawi yang mencekik tidak akan selesai hanya dengan pergantian kepemimpinan. Diperlukan pula perubahan ke arah penerapan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Artinya, cengkraman utang ribawi itu baru bisa dilepaskan jika umat kembali menerapkan syariat Islam secara kafah dalam institusi khilafah, bukan dalam sistem demokrasi dan kapitalisme sebagaimana saat ini. Siapapun pemimpinnya, jika tidak menerapkan syariat Islam, selamanya akan terjerat dalam utang ribawi yang jelas haram dan telah terbukti menyengsarakan. Itu karena itulah ini momentumnya Bung Anggi untuk perubahan, ganti rezim, ganti sistem. Begitu Bung Anggi. Baik, jadi bukan hanya slogan perubahan gitu ya Bung Yuwana, ataupun perubahan pemimpinnya saja, tapi memang harus perubahan menyeluruh, bukan hanya ganti orang tapi juga ganti sistem gitu ya Bung Yuwana. Jazakallah Ya. sekali lagi Bung Yuwana untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Yuwana dalam lindungan Allah SWT dalam setiap waktu Amin. kita. Amin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.